Kevin Dix unggah postingan spesial di detik-detik pergantian tahun dari 2024 menuju 2025. Postingan itu ia unggah pada laman Instastory akun miliknya. Pada postingan itu, Kevin Dix mengunggah ulang foto-foto hasil jepretan fotografer Gaston Sherman. Salah satu jepretan itu tunjukkan wajah-wajah supporter merah putih saat mendukung Kevin Dix membela timnas Indonesia. Kevin Dix pada postingan tersebut juga menambahkan emot hati dan bendera merah putih yang jika diartikan cinta Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu mencatatkan debut bersama timnas Indonesia saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang pada 15 November 2024. Sayang di laga debut itu pasukan Garuda dicukur 4 gol tanpa balas. Kevin Dix sendiri saat ini tengah dirumorkan akan hengkang dari FC Copenhagen. Ia disebut-sebut akan bermain di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Namun rupanya rumor ini menimbulkan masalah baru. Hal ini lantaran Kevin Dix buka suara bahwa ia sebenarnya tidak ingin pindah dari FC Copenhagen. Sorotan tertuju pada direktur olahraga FC Copenhagen, Sune Schmidt Nielsen, yang dituding seolah-olah mengusir Kevin Dix. Media Australia News ketakutan menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Mereka gemetar karena bek andalan Harry Souttar absen karena cedera. Souttar cedera tendon Achilles saat membela Sheffield United kontra Burnley dalam lanjutan Liga 2 Inggris 2024 sampai 2025. Akibatnya bek tangguh Australia itu diperkirakan harus menepi sangat lama, yakni 12 bulan. Itu artinya, Souttar tidak akan memperkuat Australia di 4 laga sisa grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Paling dekat, Socceroos bakal menjamu timnas Indonesia pada 20 Maret 2025. Media Australia News, ketar-ketir absennya bek berpostur jangkung itu akan menjadi malapetaka ketika menghadapi skuad Garuda. Sebab, Socceroos terancam gagal lolos otomatis jika kalah dari timnas Indonesia, mengingat persaingan ketat yang ada di grup C saat ini. Ini menjadi pukulan besar bagi Socceroos yang dilatih Tony Popovic menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia di Sydney pada Maret mendatang. Tulis News. Australia masih menyisakan 4 laga yang berat. Selain melawan timnas Indonesia, mereka masih akan menantang China, Arab Saudi, dan Jepang. Meski duduk di urutan 2 dengan koleksi 7 poin, posisinya masih sangat mudah digeser. Sebab, timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China mengikuti di bawahnya dengan mengemas 6 poin. Jika Australia keok dari skuad Garuda di bulan Maret mendatang, otomatis posisinya akan turun dan kans untuk lolos otomatis semakin mengecil. Jairo Riedewald positif ke timnas Indonesia. Hal itu dibocorkan oleh YouTuber Yusa Nugraha lewat video di kanal pribadinya. Nama Riedewald Santer diberitakan akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Pesepak bola berusia 28 tahun itu memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Kiprah Riedewald tidak sembarangan. Ia berhasil debut di tim utama Ajax Amsterdam pada usia remaja. Tak hanya itu, The Golden Zonen dibawanya juara Liga Belanda 2013 sampai 2014. Selain itu, Riedewald pernah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris. Ia berkiprah di Stadion Selhurst Park pada kurun 2017 hingga 2024. Riwayat tersebut membuat nama Riedewald disebut layak untuk memperkuat timnas Indonesia. Sang pemain bahkan disebut sudah bersedia dinaturalisasi menjadi WNI. Beberapa hari yang lalu, teman saya dari Belanda juga ada podcast, Denny Laar. Salah satu nama yang dia sebutkan potensial membela timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald, kata Yusa. Namun, Yusa tidak membeberkan lebih lanjut percakapannya dengan Laar. Yang pasti, sang rekan mengatakan proses untuk mengurus naturalisasi tengah berlangsung. Jika benar, maka kedatangan Riedewald akan menjadi kabar baik. Sebab, sang pemain dikenal serba bisa dan mampu diturunkan di beberapa posisi sekaligus. Selain sebagai gelandang, Riedewald juga cukup mahir diturunkan sebagai bek. Hal itu tentu menambah kekuatan timnas Indonesia. Masyarakat Vietnam di media sosial menyebut kapten timnas Indonesia.
Jay Itzes akan terlihat seperti pemain amatiran jika dipertemukan dengan penyerang naturalisasi timnas Vietnam, Nguyen Xuan Son. Keyakinan itu disuarakan setelah Rafaelsen mencetak 5 gol dari 3 laga Piala AFF 2024. Jay Itzes hanya pemain amatiran jika bertemu Nguyen Xuan Son, tulis akun Facebook Nguyen Van Bolstoks. Pencinta sepak bola Vietnam memang sedang jatuh hati kepada ketajaman Nguyen Xuan Son. Di laga debutnya saat timnas Vietnam menjamu Myanmar, Nguyen Xuan Son mencetak 2 gol dan 2 assist. Di laga kedua, ia mencetak 1 gol. Kemudian, Nguyen Xuan Son mencetak 2 gol lagi. Alhasil, untuk sementara Nguyen Xuan Son duduk sebagai top skor Piala AFF 2024 dengan koleksi 5 gol. Pencapaian itu masuk kategori istimewa, sebab ia sanggup mengungguli pemain-pemain lain yang rata-rata sudah menjalani 5-6 pertandingan. Namun, terlalu dini jika mengatakan Nguyen Xuan Son bakal mengungguli Jay Itzes jika timnas Vietnam versus timnas Indonesia bertemu. Sebab, level Jay Itzes jauh di atas Nguyen Xuan Son. Berkat main bersama Venezia FC di Serie A, Jay Itzes rutin bertemu penyerang-penyerang top dunia. Dalam 1 bulan terakhir saja, Jay Itzes harus berduel dengan Dusan Vlahovic dan Romelu Lukaku. Jadi kesimpulannya, hebat atau tidaknya Nguyen Xuan Son baru bisa dilihat ketika timnas Vietnam tampil di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang mana skuad Golden Star Warriors akan dipertemukan dengan tim-tim kuat dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya tidak cuma menargetkan timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia dan Olimpiade. Fokus lainnya adalah membuat skuad Garuda terus berada di level tertinggi. Timnas Indonesia saat ini memang sedang naik daun. Terbukti dengan pencapaian tim Merah Putih yang saat ini sedang berjuang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebenarnya yang terpenting adalah bukan hanya menargetkan Piala Dunia dan Olimpiade, tapi pertanyaannya, bisa kita bertahan untuk lolos kualifikasi Olimpiade dan Piala Dunia? Kata Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan PSSI era kepemimpinannya terus belajar untuk berkembang. Bahkan, lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut belajar ke beberapa negara seperti Jepang, Belanda, dan Jerman. Ini semua agar PSSI menjadi lebih bagus. Utama lainnya adalah membangun bibit muda buat masa depan. Saya tahu tidak mudah, tapi saya pikir ini sesuatu yang kita juga bangun. Manajemen dari federasi dan juga program jangka panjang untuk grassroots. Tutupnya, Jan Maatsen pilih bergabung dengan timnas Indonesia daripada menunggu Belanda. Pada setahun terakhir, EKS Borussia Dortmund dan Chelsea tersebut kerap kali dikaitkan dengan timnas Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena Jan Maatsen tidak pernah sekalipun memperkuat timnas Belanda. Alhasil, Jan Maatsen kerap kali meluapkan kekecewaannya ke timnas Belanda, sehingga berkesempatan tetap bisa membela Indonesia. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior. Saya harus menunjukkan di sini bahwa saya bisa saja tinggalkan Belanda, tekan Jan Maatsen. Rumor itu semakin menguat ketika akun Instagram Oranje Indonesia mengunggah gambar sang pemain bersama Miss Hilgers. Hal tersebut memicu banyaknya pendukung timnas Indonesia menyampaikan respons di kolom komentar, sebab dipandang sebagai kode jika Jan Maatsen segera menjadi milik Garuda.